wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih anak-anak? Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Oke. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, Ibu minta untuk salah satu ketua kelasnya ada? Iya. Ketua kelasnya minta tolong untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa. Duduk siap. Berdoa mulai. Hari ini ada yang nggak masuk? Ada. Siapa? Amel. Amel kenapa Amel? Ikut lomba. Nah. Dibawa terlebih dahulu ya. Laras? Ibu izin saya sambil Oh ya boleh. Melisa? Ibu. Adisti? Ibu. Ismaida? Ibu. Ayla? Ibu. Oh ya. Alvina? Ibu. Siti Husnul? Hadir. Silvi? Ibu. Oke, yang nggak masuk si Amel ya? Iya. Itu lomba renang? Iya, nasional Bu. Oke, ya semoga bisa lancar ya lomba ini ya. Bisa bawa lomba sekolah juga. Iya. Oke, sebelumnya tadi ada pelajaran nggak sebelum? Ada. Pelajaran apa? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Sama siapa? Ida. Ibu Ida. Ibu Ida. Oke. Oke, sebelum Ibu masuk ke materi, Ibu pengen kalian lakukan peregangan dulu supaya kalian bisa relax selama belajar dan juga bisa fokus. Oke. Bisa ikuti Ibu, kalian tangan di depan, kayak gini, dilipat, terus diputar. Tempelkan ke dada kalian. Gini. Kalian tarik nafas. Pelan sambil diremat tangannya, rasakannya, buang. Ulangi. Tarik nafas, buang. Lagi sekali lagi, tarik nafas, buang. Oke. Sekarang kepalanya sambil di ini, kanan kiri sambil relax, dirasain. Oke, cukup? Cukup. Udah relax? Dan. Oke. Oke. Di sebelumnya nih ada yang masih ingat gak hari ini kita mau belajar tentang apa? Tentang apa? Ayo. Ada yang masih ingat? Ada yang udah baca bukunya? Iya. Oh, udah skill ya. Ya. Oke. Sebelumnya kalian anak-anak ada yang pernah mikir gak sih kalau misalnya balon itu bisa ditiup? Balon itu bisa mengembang tanpa kita tiup? Bisa. Bisa? Kenapa? Bisa. Terus ada yang bisa ini lagi? Ini yang balon udara pakai panas. Itu bisa juga. Oke. Ibu di sini mau nayangin sebuah video. Ibu ingin kalian amati dulu apa yang ada di video ini. Oke, tidak ada suaranya tapi nggak apa-apa. Sudah? Sudah. Ibu lupa bawa spidol, ada yang bawa spidol nggak? Ada Bu. Ini dulu ya. Oke, dari kalian amati tadi video yang tadi itu apa yang kalian amati? Apa yang kalian dapat? Kalau di air panas udaranya bisa Ya. Kalau yang di air dingin bisa enggak. Ya. Tadi air dingin, kalau pakai air dingin balonnya
menyusut ya. Nah, kita nanti akan kupas secara tuntas tadi dengan materi yang ibu bawakan. Nah, jadi materi yang akan ibu bawakan kali ini itu adalah apa dari proses termodinamika. Nah, dari proses termodinamika sendiri nih, proses ada yang tahu nggak sih proses itu apa? Boleh. Terus urutan, cara, terus ada lagi? Ada lagi? Udah? Oke. Nah, proses itu benar ya yang tadi anak-anak bilang kalau proses itu kayak perubahan, terus langkah-langkah, step by step, terus cara. Nah, secara ini kalau di materi proses termodinamika ini bisa dibacakan proses termodinamika itu apa? Suatu keadaan sistem dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Ya. Ya. Makasih Mbak Ima. Nah, proses termodinamika itu adalah suatu keadaan sistem dari suatu kondisi ke kondisi yang lain. Nah, kondisinya itu suatu apa sih? Dalam hal apa kondisi itu? Jadi, kondisi dalam proses termodinamikanya ini itu bisa berupa yang namanya kondisi itu kayak ada perpindahan pada energi, baik itu bentuk kalor, kondisinya itu berupa perpindahan. Nah, perpindahan ini itu bisa berupa kalor maupun usaha. Nah, jadi proses termodinamika itu sendiri itu kayak di saat gas itu suatu gas itu terjadi di dalamnya itu terjadi yang namanya perubahan daya volume, tekanan dan juga suhu. Nah, yang diakibatkan itu ya diakibatkan apa? Ya tergantung itu diberikan atau dilepaskannya oleh kalor. Oh ya, terima kasih. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang proses termodinamika? Belum? Oke. Nah, seperti pada yang tadi Ibu tayangkan, yang Ibu tayangkan tadi yang video yang tadi balok itu termasuk proses termodinamika. Karena kenapa bisa Ibu bilang proses termodinamika? Karena kan di situ ada yang namanya perpindahan energi. Kan di situ kan tadi kan ada apa tadi video kayak botol yang isinya air panas bukan? Ya kan? Tadi nih. Ini kan isinya kan air panas, terus botolnya ada kayak tekanan sehingga yang tekanan uap, jadi tekanan uap itu tuh mendorong balon sehingga balon itu menjadi mengembang seperti itu. Nah, kalau misalnya balonnya diubah ke air dingin, jadinya menyusut atau mau kempes gitu. Oke, dari waktu tadi ada pertanyaan? Kenapa kalau ini dia menyusut? Emang yang terjadi panasnya? Kan ada terjadi perubahan suhu yang tadinya suhu di air panasnya itu tinggi, ketika dipindahkan ke air dingin jadinya kan suhunya itu menurun, jadi tekanan yang ada di dalam botol itu menurun. Ada lagi? Atau mungkin ada dari Mbak Naila ada pendapat? Tapi itu loh Bu, yang kalau misalkan air panas nih kan kalau di video kita kelihatan kan uapnya gitu. Iya. Terus kalau air dingin itu juga ada kelihatan loh kayak ada uapnya gitu tuh. Oh, mungkin ibu yang masih yang dingin mungkin ibu belum ini lagi ya, belum telusuri lagi. Nanti mungkin Mbak Naila bisa belum ibu buat diskusi kembali. Bisa ibu lanjut materi selanjutnya? Bisa ya. Oke, ibu masih semangat gak sih untuk pembelajaran ibu kali ini? Kayaknya masih ngantuk nih. Iya. Wah, ibu tes dulu ya. Halo. Hai. Hai. Halo. Bisa ibu lanjut? Bisa.
jadi yang namanya jenis proses termodinamika itu ada yang namanya jenis-jenis proses termodinamika. Nah, proses itu ada jenis, yaitu ada isobarik, isotonik, isotermal, dan adiabatik. Nah, ibu itu mempunyai singkatan buat kalian bisa mengingat 4 proses ini itu adalah barik, kolik, ternyata barik kolik ternyata ada batik. Nah, bisa terlihat balik itu untuk isobarik. Ini bisa ya. Ada batik. Ini dari singkatnya ada batik. Ya, ada batik. Jadi balik kolik ternyata ada batik itu. Nah, balik itu untuk isobarik, proses isobarik. Koliknya sendiri itu untuk isokolik. Nah, dari ternyata kan depannya ter, jadinya ini untuk isotermal. Atau biasanya ada yang mengatakan isotermik atau isotonik gitu. Nah, di adiabatik itu ini singkatan baru adiabatik. Seperti itu. Nah, ibu juga mau bilang di sini tuh ada dari 4 proses ini tuh ada 3 proses. Ibu namakan namanya trio iso. Karena apa? Iso itu diartikan tetap. Tapi walaupun mereka tetap, tapi dalam prosesnya itu berbeda-beda. Yang paling nanti ada prosesnya sendiri, moliknya itu ada, termalnya itu ada. Begitu. Oke, kita masuk ke proses yang pertama, yaitu proses isobarik. Seperti tadi yang ibu bilang, proses isobarik itu apa? Isonya tetap. Nah, sedangkan baliknya sendiri itu dari kata baris. Baris itu artinya tekanan. Jadi proses isobarik itu adalah perubahan suatu tekanan gas yang terjadi pada tekanan tetap. Nah, di tampilan ini terlihat nggak dari situ, dari samping sana? Dari samping sana terlihat. Nah, di sini di proses isobarik ini tuh kan kalau tekanan dalam fisika itu simbolnya itu adalah ya kan. Jadi di sini itu adalah P1 sama dengan P2. Karena tekanannya sama. Nah, di sini di dalam proses isobarik itu juga ada prosesnya lagi. 2 macam proses, itu macam proses pemanasan dan juga pendinginan. Oke. Nah, di sini ada yang namanya gambar diagram PV. Ini namanya diagram PV. Nah, untuk apa sih Bu grafik ini? Nah, jadi grafik ini untuk menunjukkan kayak bagaimana hubungan antara P itu tekanan dan juga V itu selama proses termodinamika ini berlangsung. Paham? Jadi nanti grafik ini tuh kayak bakalan nunjukin di proses isobarik contohnya. Nanti grafik itu apa sih yang dihasilkan? Kan kayak tekanannya tetap, apakah itu nanti grafiknya akan lurus atau bisa melengkung seperti itu, ya. Nah, contoh di proses pemanasan. Nah, dalam proses isobarik ini itu yang dihasilkan dalam pemanasan dan pendinginan itu hasilnya dari situ horizontal. Cuma hanya berbeda di arahnya saja. Gitu. Nah, karena di arahnya ini yang contoh proses pemanasan, kan proses pemanasan di sini tuh karena proses isobariknya itu tekanannya tetap, jadi garis yang dihasilkan itu lurus dan arahnya ke kanan karena selama suhu minyak itu bertambah, tekanan itu tetap, maka volumenya juga bertambah, maka arahnya itu ke kanan. Begitu juga dengan yang pendinginan. Kalau misalnya kalau suhunya itu menurun, tekan selagi ininya itu tetap, maka volumenya juga akan ikut menurun. Ini ditanyakan. Contohnya selama ini mungkin contohnya dalam kesadaran mungkin dalam memasak air mendidih seperti ini, dan juga itu ada gambarannya selama ini.
isobaliknya itu sendiri. Sebentar ya, kalian bisa mengerti. Prosesnya nanti kayak gini. Terlihat nggak prosesnya? Tuh, dari sini naik, ini terus hasil grafik yang begini. Hasil kan itu lurus. Seperti ini. Ini kan sini naik, di saat ini ada apinya. Terus di sini tuh besar yang dasarnya tuh ini tuh naik, sehingga grafik yang dihasilkan pada proses balik itu tetap. Dan pertanyaan bisa itu lanjut ke proses selanjutnya. Oke, selanjutnya bulan ke proses isotonik. Nah, isotonik sendiri itu tadi yang seperti ibu bilang, ada yang biasanya yang bilang ada isotonik atau isovolumic. Nah, isovolumic itu dari isotonik itu tetap, foliknya itu adalah ruang. Jadi di sini tuh bisa dilihat itu kayak perubahan suatu keadaan gas yang terjadi pada volumenya tetap. Nah, sama seperti yang maksudnya itu sama itu, garis yang dihasilkan itu tetap lurus, cuma bentuknya yang berbeda. Kalau yang tadi kan horizontal, kalau yang ini tuh vertikal. Tapi sama untuk kayak pemanasan di pendinginannya, tapi kan kalau ini kan volumenya tetap. Di sini kan volumenya tetap. Yang berarti kalau misalnya suhunya itu lagi suhunya ditambah, terus ini volumenya tetap, maka dari tekanan itu juga akan ikut berubah menjadi naik. Jadi hasil arah grafiknya itu naik. Begitu pun juga sama yang pendinginan. Contohnya itu kayak ini. Tapi ini maaf ya, ibu belum dapat yang buat pemanasan, ini paling yang pendinginannya. Itu kaleng yang dipanaskan terus dimasukkan ke air yang dingin, maka isinya seperti itu. Kalau proses pemanasannya itu kayak ini, ibu sekalian ini ya, nunjukin proses ininya yang untuk proses isotoniknya. Proses isotonik itu contohnya itu kayak ini. Kalau yang pemanasan sama dengan kaleng keadaan contohnya, tetapi kalengnya itu dalam keadaan yang tutup. Gitu. Ya, kayak kita contoh nih. Contohnya kayak kaleng kita masukkan ke dalam air yang sedang dididihkan, tapi dalam kaleng itu dalam keadaan yang tertutup. Maka apa yang terjadi menurut analis? Kalengnya akan meledak. Itu untuk yang proses pemanasannya. Selanjutnya proses isotermal. Nah, isotermal sendiri itu berasa sama, isotonik tetap, tapi yang di sini yang ditekankan adalah suhunya yang tetap. Karena termal sendiri itu artinya panas, ya boleh bisa, tapi di sini tuh lebih ditekankan panasnya. Nah, jadi artinya itu perubahan suatu keadaan gas yang terjadi pada suhunya itu yang tetap. Nah, ini berbeda ya dengan yang proses isobalik dan isotonik. Hasil grafik yang dihasilkan itu adalah melengkung. Dan juga prosesnya itu ada penguraian dan juga pemanfaatan. Nah, itu tekankan di sini isotermal itu walaupun dia suhunya tetap, tapi itu bukan berarti proses yang dihasilkannya itu kayak mengubah suatu energi itu menjadi panas. Tetapi dia lebih mendorong ke usahanya. Jadi
pemindahan pada isotermal itu bukan di suhunya tetapi pada usahanya gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau Nggak ada itu. ada aman? Aman. Aman. Ya, kan kalau semisal ya pemulihan iya ini. Nah, untuk contohnya sendiri itu kayak udara yang diban itu dikeluarkan perlahan hingga tekanannya menyesuaikan suhu lingkungannya kayak gitu. Terus juga ada gas yang di dalam balon itu mengembang perlahan di ruangan yang bersuhu tetap, itu juga termasuk contoh dari isotermal itu sendiri. Kalau dilihatkan pada ini pada prosesnya